Dalam beberapa tahun terakhir, selera generasi muda terhadap dunia kuliner terus berkembang. Kue-kue modern yang menawarkan kombinasi rasa yang unik dan presentasi yang kreatif telah berhasil menarik perhatian mereka. Minat aku terhadap jajanan modern pastinya sangat minat banget ya, soalnya rasanya juga enak, terus akses dapatnya tuh gampang gitu, ada di tempat nongkrong. Suka banget, kayaknya hampir tiap hari deh aku beli makanan jajanan modern kayak gitu. Di era digital saat ini, popularitas suatu makanan seringkali ditentukan oleh seberapa mudahnya mereka viral di media sosial. Dengan daya tarik visual yang kuat, kue modern memiliki peluang besar untuk menyebar lebih luas dan menjadi favorit baru dalam waktu singkat. Makanan-makanan tersebut menjadi mudah viral. Yang pertama karena kemudahan dari aksesibilitas informasi. Kedua juga pengemasan mereka yang menyasar anak-anak muda sekarang, sehingga banyak generasi muda atau anak-anak muda sekarang yang lebih memilih atau mengenal produk-produk tadi ya, seperti kromboloni, ada brownies dan lain sebagainya, ice cream matcha dan lain sebagainya. Itu lebih mudah mereka serap informasinya dibandingkan dengan makanan-makanan yang tradisional milik kita sendiri. Anak muda sekarang itu lebih melek media digital, media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan mereka dengan mudah menyerap berbagai informasi dari sana. Nah, kalau kita lihat nih, pengguna TikTok di Indonesia itu hampir 106 juta orang yang didominasi oleh kalangan muda. Jadi kalangan mudanya menurut data bisnis application menyebut bahwa paling banyak di usia 18-24 tahun yang mencapai hampir 35% ya total pengguna di tahun 2022. Kemudian disusul usia 25-34 tahun ya yang tercatat sampai 28%. Ada juga usia remaja 13-17 tahun 14%. Nah, itulah sebabnya kenapa anak muda sekarang itu lebih mudah atau lebih aware sama jajanan-jajanan modern ketimbang jajanan tradisional ya, karena tadi mereka memang kesehariannya itu menggunakan TikTok, media sosial, sehingga mungkin jajanan tradisional menurut mereka ada apa ya gitu, apa sih yang menarik dari jajanan tradisional gitu. Bisa jadi itulah penyebab yang paling signifikan kenapa anak muda sekarang lebih aware sama misalnya tadi minat belinya tuh lebih mengarah kepada jajanan modern ketimbang jajanan tradisional. Kayaknya lebih ke modern sih, soalnya kan viral ya kemarin, banyak yang viral gitu. Terus aku jadi mau ada kayak FOMO gitu, pengen nyobain gitu. Terus aku ngerasanya kalau misalkan aku udah nyobain makanan yang viral tuh jadi lebih keren aja gitu. Terus kan jadi bisa dikontenin ya karena lagi rame juga. Iya, itu betul sekali. Karena ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa orang itu dikatakan dia bisa mengikuti perubahan gitu ya, manakala dia sudah mencoba apa hal yang baru yang ada gitu. Ketika anak muda itu kemudian tidak mencoba sesuatu yang viral, tadi misalnya contohnya jajanan modern gitu, mereka merasa bahwa mereka jadi minoritas gitu, sehingga pada akhirnya harus coba gitu ya, harus cari tahu nih di mana, kemudian coba gitu ya, bahkan misalkan sampai mengunggah video ketika dia makan itu. Namun di balik popularitasnya yang melonjak, tren kue modern seperti milk bun tidak selalu berjalan mulus. Pada Maret 2024, sebanyak 1 ton milk bun dari Thailand dibakar oleh pihak Bea Cukai. Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo, hal tersebut dilakukan karena melebihi batas maksimal dan untuk meminimalisir peredaran barang tanpa izin edar BPOM di masyarakat yang tidak bisa dijamin keamanan mutu dan gizinya. Hal ini juga dilakukan guna melindungi UMKM dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, selera masyarakat, terutama generasi muda, mulai bergeser. Munculnya berbagai pilihan kue modern yang lebih bervariasi dan inovatif. Kue pasar tradisional kini harus berjuang untuk mempertahankan tempatnya di tengah dinamika perubahan selera konsumen. Seperti toko kue pasar Berkah yang berlokasi di Pasar ITC Kota Bandung, turut merasakan adanya pergeseran minat pasar, terutama kalangan muda. Memang benar ya, kalau anak-anak muda sekarang kan mereka lebih suka kue-kue modern. Tapi masih tetap kue tradisional bertahan karena masih ada dari kalangan-kalangan yang istilahnya ibu-ibu yang belanja ke pasar kan, ya mereka masih tetap belanja untuk kue tradisional. Sebenarnya aku makan dua-duanya sih, tapi kalau misalnya ada jajanan pasar ya aku makan aja. Tapi kalau misalnya ditanya lebih sering yang mana, jajanan modern, karena dia lebih gampang ditemuin di sekitar aku sih. Jajanan tradisional memang bagi sebagian masyarakat muda itu sudah mulai tergeser atau tergantikan. Karena pertama mereka tidak
menemukan jajanan pasar itu di tempat yang biasa mereka ya hangout atau biasa mereka bersosialisasi gitu, sehingga yang mereka temukan di tempat-tempat itu adalah justru jajanan-jajanan yang modern. Kue-kue jenis yang modern menurut saya ya memang mereka cepat viral ya untuk usahanya. Tapi yang saya tahu udah berapa lama mereka hanya sesaat, nggak berapa lama mereka ya bisa turun lagi viralnya. Soalnya kenapa? Mereka kan harganya cukup mahal dibandingin dengan kue tradisional ya. Kalau tradisional kan masih terjangkau. Sampai saat ini saya belum menggunakan digital marketing. Kenapa? Ya mungkin usahanya hanya jajan tradisional di pasar. Kenapa? Karena dengan memakai Grab atau Gojek, orang beli harganya kan jadi naik. Kalau di pasar harganya biasa 2.000, kalau di Grab beli jadi 2,5. Belum pakai ongkos kiriman. Jadi belum pakai sampai ke digital marketing yang lain. Untuk menghadapi perubahan minat ini, solusi yang efektif adalah beradaptasi melalui digital marketing. Dengan strategi pemasaran online yang tepat, kue pasar tradisional dapat kembali menarik perhatian generasi muda dan mempertahankan posisinya di pasar. Yang perlu dilakukan adalah tentu saja bisa beradaptasi dengan media sosial, media digital ya. Itu satu. Karena tidak bisa dihindari ketika orang dia sudah melek dengan media digital, maka tentu saja popularitasnya atau akan lebih dikenal gitu ya sama masyarakat. Jadi salah satu strateginya agar penjual jajanan tradisional ini bisa terus eksis, bahkan misalnya memperluas pangsa pasarnya, tadi dia harus terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang yang tadi mempermudah orang untuk menjangkau itu. Misalnya daftar di layanan antar makanan online gitu ya. Terus juga memang harus memanfaatkan media sosial Instagramnya itu sebagai etalase dari produk yang dijualnya. Kemudian juga mungkin membuat video-video dengan durasi yang singkat, reels gitu ya, story itu. Google Maps juga, itu juga lumayan powerful untuk memperluas pangsa pasar. Kalau anak muda sudah aware, biasanya kemudian akan menginformasikan sama orang-orang terdekatnya. Toko kue pasar Sari-Sari menjadi contoh nyata bagaimana adaptasi terhadap digital marketing dapat menjaga eksistensi di tengah persaingan. Dengan memanfaatkan platform online secara efektif, Sari-Sari tidak hanya berhasil mempertahankan pangsa pasarnya, tetapi juga terus menarik pengunjung baru. Toko ini tetap ramai menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital dapat menjadi kunci keberhasilan bagi kue pasar tradisional di era modern. Nggak bisa kita, ini mah terlalu modern, kan kita tradisional. Kan kita mau tempatnya di pasar. Ya kita nggak akan bisa berkompetisi dong. Yang saya bilang tadi gitu. Ya kita harus bisa meyakinkan. Jadi menurut saya ya kita harus bisa type-in ke TikTok, type-in ke Instagram. Dari Jakarta, asalnya dari Jakarta. Kebetulan aku lihat di Instagram, maksudnya kebetulan kan mau ke Bandung, jadi cari-cari apa nih yang lagi happening di Bandung gitu. Berarti media sosialnya itu berpengaruh terhadap minat beli ibu ya? Iya betul. Yang aku tahu Sari-Sari itu toko jajanan pasar ya, dia tuh dikemasnya modern tapi tetap murah. Nah mungkin itu kayaknya yang jadi daya tarik supaya dia ramai terus gitu. Kalau misalkan Sari-Sari sendiri ya kita mulai bikin Instagram, kita mulai kolaborasi, kita bikin hal-hal yang bukan kue gitu ya, kita nyoba. Kayak waktu itu kita bikin souvenir dari sabun yang berbentuk si kue basah gitu ya. Itu step by step lah. Walaupun sampai sekarang saya dan keluarga saya menggeluti bisnis ini gitu selama 57 tahun, selama 57 tahun, itu belum ada sih tanda-tandanya kita ditinggalkan. Menurut saya itu yang terasa di kita itu malah makin banyak gitu yang mencari, karena exposure kita bertambah. Yang tadinya kita cuma bisa jualan di toko secara offline gitu, secara mulut ke mulut, sekarang kita bisa promosikan di digital, kita bisa promosikan di lain hal gitu. Kita bisa kolaborasi, cross collaboration sama brand-brand lain. Itu yang membuat kita lebih besar lagi terus menerus gitu. Alhamdulillah sering sekali. Kebetulan saya suka lewat sini, jadi suka dapat orderan gitu masuk ke saya gitu. Ke Sari-Sari. Jajanan pasar bukan hanya sekedar makanan, ia merupakan bagian penting dari warisan budaya kita. Pengetahuan tentang sejarah dan tradisi yang terkandung dalam setiap kue pasar menegaskan betapa pentingnya untuk melestarikannya. Dengan menghargai dan melindungi jajanan pasar, kita turut menjaga kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
pandangan saya sebagai akademisi ya, khususnya di bidang tata boga ini, kalau saya melihat jajanan tradisional kita itu merupakan warisan kuliner yang sangat luar biasa. Tidak banyak negara-negara di luar Indonesia yang memiliki khasanah perbendaharaan kue-kue tradisional sebesar Indonesia gitu. Cuman mungkin sayangnya di kita itu pengembangan ke arah pengenalan ya ataupun regenerasinya yang masih kurang. Kita telah lebih lanjut bahwa kita memiliki kemampuan, generasi muda kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan jajanan-jajanan tradisional itu supaya lebih go internasional, lebih berdaya jual tinggi, dan mampu memenuhi pasar-pasar internasional. Kita sebagai negara yang memiliki warisan kuliner yang tinggi, yang baik, tidak hanya sebagai target pasar negara lain, tapi kita juga bisa mengekspansi pasar kuliner kita ke negara-negara lain gitu. Jajanan tradisional itu adalah makanan khas Nusantara yang memang harus dilestarikan gitu ya. Kenapa harus dilestarikan? Kalau kita lihat dari bahan bakunya, itu banyak sekali menggunakan bahan baku tradisional yang memang asli gitu ya. Maksudnya misalnya dia terbuat dari singkong, umbi-umbian dan lain sebagainya. Dan anak-anak muda itu harus tahu bahwa jajanan tradisional itu justru lebih sehat ketimbang jajanan modern yang lagi viral saat ini. Pasar atau kue tradisional, sesuatu yang tradisional itu memang ya tradisi gitu. Jadi memang harus diturunkan secara tradisi, harus biasa gitu, harus terbiasa, harus makanya sangat-sangat berkaitan dengan manusia, dengan masyarakat gitu ya, dengan budaya juga gitu. Jadi itu yang mungkin membedakan kue tradisional sama kue-kue lain ya gitu. Banyak sekali nilai-nilai yang nggak ada gitu di kue-kue lain menurut saya, karena ya menyangkut tradisi, menyangkut upacara, menyangkut ini kan kue yang dipakai untuk sembahyang, kue yang dipakai untuk kita selamatan gitu ya, mengucapkan terima kasih segala macam gitu. Juga cuman value makanan sebagai makanan, tapi makanan sebagai instrumen untuk bisa berkomunikasi gitu dengan masyarakat. Kue jajan pasar itu ya masih tetap bisa maju, masih bisa tetap bertahan lah. Nggak takut tersaingi dengan yang kue-kue modern. Karena satu, kalau kue jajanan pasar kan harganya boleh terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga jajanan pasar tradisional itu bisa dipakai buat acara-acara tertentu. Kayak mau hajatan, kayak mau orang rapat, kayak yang mau tahlilan. Mereka semua masih memakai kue tradisional. Mereka nggak mungkin pakai kue modern. Di tengah perubahan yang cepat dan tantangan yang dihadapi, pelaku usaha kue pasar memiliki harapan untuk masa depan. Mereka percaya bahwa dengan terus beradaptasi dan berinovasi, kue pasar dapat terus mempertahankan tempatnya dalam budaya kuliner kita. Melalui dedikasi dan kreativitas, mereka berharap kue pasar akan tetap menjadi bagian penting dari tradisi dan dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi saya sih harap pelaku bisnis yang serupa gitu ya, yang di bidang tradisional melakukan hal yang serupa juga gitu ya, berinovasi terus, beradaptasi terus dengan zaman, dan itu semoga ya kita bisa terus-menerus mewariskan budaya kita gitu ya. Bisa berjalan, masih bisa bertahan. Soalnya kue tradisional itu unik. Dari tahun dulu saya dagang di sini sampai sekarang masih tetap. Jadi bentuknya apanya jenis kue tradisional masih sama gitu. Yang saya tahu waktu saya kecil ikut mama saya jualan di sini, yang namanya kue jenis bacang maupun lemper maupun kue nagasari sampai sekarang masih tetap bentuknya sama. Jadi masih panjang, masih ke depannya masih bisa maju kue tradisional.